Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lydia Nurjanatul Sapitri dari kelas 12 TKJB. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang pengertian, cara kerja, jenis, fungsi, contoh, tips mengoptimalkan, dan istilah-istilah yang berkaitan dengan bandwidth. Apa itu bandwidth internet? Bandwidth adalah kapasitas yang dapat digunakan pada kabel internet agar dapat dilewati trafik paket data dengan maksimal tertentu. Pengertian lain dari bandwidth internet adalah jumlah konsumsi transfer data yang dihitung dalam satuan waktu bit per sekon (bps). Jadi bandwidth internet merupakan kapasitas maksimal jalur komunikasi untuk melakukan proses pengiriman dan penerimaan data dalam hitungan detik. Terdapat juga istilah bandwidth analog. Bandwidth analog adalah perbedaan antara frekuensi paling rendah dan antara frekuensi paling tinggi pada suatu rentang frekuensi yang dapat diukur dengan satuan Hz untuk mengetahui data atau informasi yang dapat ditransmisikan pada suatu waktu. Bandwidth sering dianalogikan dengan lebar jalan raya, sedangkan data yang melewati bandwidth diibaratkan kendaraan yang melintasi jalan tersebut. Semakin sedikit kendaraan yang lewat, maka lalu lintas akan semakin lancar. Kebalikannya, jika kendaraan yang lewat banyak, maka lalu lintas di jalan tersebut akan tersendat, sehingga akan mempengaruhi aktivitas kendaraan lain. Semakin besar jalan bandwidth, maka akan semakin banyak pula kendaraan yang dapat melaluinya. Maka tidak salah jika bandwidth menjadi pertimbangan pengguna jaringan internet. Dikarenakan semakin besar bandwidth, maka semakin cepat pertukaran data yang terjadi dan semakin banyak data yang dapat melaluinya dalam satu waktu. Cara kerja bandwidth dapat juga kita analogikan pada air dalam sebuah ember. Air ini akan kita pindahkan ke ember lainnya dengan menggunakan sebuah selang. Kedua ember menjadi titik awal dan akhir. Selang adalah koneksi atau sambungan air, adalah data. Sedangkan laju atau debit air melalui selang adalah bandwidth itu. Lebih lanjut, sebuah bandwidth memiliki satuan bit per detik atau bits per sekon (bps). Penulisan ukuran bandwidth umumnya dalam satuan megabits per sekon (mbps). Selain itu, bit juga bisa dikonversi ke byte, di mana 1 byte dengan 8 bit. Itu berarti 800 mbps sama dengan 100 mbps. Bandwidth pada komputer. Bandwidth pada komputer adalah berhubungan dengan kecepatan suatu jaringan untuk melakukan transfer data dalam setiap detik. Semakin besar bandwidth sebuah jaringan, artinya semakin cepat pula data yang ditransfer. Jenis-jenis bandwidth pada komputer. 1. Bandwidth digital. Jenis bandwidth pada komputer yang pertama adalah bandwidth digital. Bandwidth jenis ini mengirimkan informasi secara digital, bisa melalui saluran kabel atau nirkabel, dan memiliki satuan hitung bit per sekon bit per sekon (bps). 2. Bandwidth analog. Bandwidth analog diukur menggunakan satuan Hz yang dapat menentukan banyaknya informasi yang bisa dialirkan dalam suatu waktu. Fungsi bandwidth. 1. Ukuran media untuk mengirimkan data. Fungsi dari bandwidth yang pertama adalah sebagai ukuran media atau jalur pengiriman data yang ada di komputer atau jaringan di dalamnya. Fungsinya berlaku pada seluruh area yang memiliki jaringan komputer itu sendiri.
Ukuran bandwidth digunakan sebagai patokan pemakai yang memilih provider serta penyediaan jasa pelayanan yang berhubungan koneksi internet. Jika jumlah bandwidth yang tersedia jumlahnya semakin besar, maka akan semakin bagus layanan serta kelancaran koneksi internet. 2. Membagi kecepatan transfer. Fungsi bandwidth selanjutnya adalah untuk membagi kecepatan transfer data yang ada di sebuah jaringan. Kecepatan yang ada dapat didistribusikan dengan rata ke seluruh pengguna. Pembagian ini berguna untuk membatasi agar tidak ada pengguna yang merasa diuntungkan dan sebagian dirugikan karena saling berebut bandwidth. Umumnya, ketika tidak dibagi, maka seluruh bandwidth yang tersedia akan dialokasikan di jaringan tertentu. Jika dikatakan secara sederhana, maka jaringan akan dipakai untuk satu orang dan yang lain tidak memperoleh jaringan. 3. Mengatur besaran data yang telah ditransfer. Administrator jaringan terkadang juga melakukan pembatasan data yang dapat diakses atau diunduh lewat pemakaian internet. Ini bertujuan untuk mengurangi trafik tinggi pada waktu yang lama. Trafik tinggi yang terjadi terlalu lama bisa menyebabkan terganggunya stabilitas jaringan, sebab akan mempengaruhi kapasitas bandwidth. Anda bisa memeriksa bandwidth hosting sesuai dengan keinginan, yakni dengan memanfaatkan layanan yang ada. Contoh paling populer yang digunakan adalah VPS Linux, langsung dari teks perintah memakai aplikasi pinstat. Contoh bandwidth di hosting. Ketika Anda membuka halaman penyedia hosting, maka Anda akan menemukan kata bandwidth. Bandwidth ini umumnya dipakai untuk menentukan berapa besar pertukaran data yang terjadi di akun hosting. Akun hosting yang kapasitas bandwidth-nya melebihi dari yang sudah ditentukan, maka akan tersuspend atau website tidak dapat diakses pada waktu tertentu. Namun untuk sekarang layanan hosting sudah tidak menggunakan aturan seperti itu. Bandwidth pada VPS berbeda dengan layanan hosting. Di Virtual Private Server atau VPS, peraturan pemakaian bandwidth masih dipakai. Untuk besar batasan bandwidth yang bisa digunakan akan tergantung dari paket yang dipakai. Umumnya tergantung dari paket. Jika paket semakin bagus, maka akan semakin besar bandwidth yang digunakan dalam satu PPS. PPS yang sudah lebih dari kapasitas bandwidth, maka kecepatannya akan berkurang. Untuk itu, ketika PPS yang dipakai adalah VPS hosting dan dipakai untuk menjalankan beberapa buah website, maka kecepatan dari akses website yang dipakai di VPS akan diatur ulang sesudah 1 bulan pemakaian. Tips mengoptimalkan bandwidth. Agar bandwidth kamu bisa optimal, berikut beberapa tipsnya. 1. Gunakan QoS. Cara untuk mengoptimalkan bandwidth adalah bisa dilakukan dengan menggunakan QoS. Melalui QoS ini, kamu dapat memerintahkan trafik ponsel untuk memprioritaskan membuka aplikasi atau layanan tertentu, sehingga aplikasi tidak digunakan bisa ditutup sementara waktu. 2. Gunakan cloud. Menggunakan cloud adalah cara mudah untuk mengoptimalkan bandwidth. Cara kerjanya yaitu dengan mengalihkan sebagian trafik ke jaringan pribadi. Dengan cloud, kamu juga dapat mengurangi beberapa tekanan pada jaringan. Hal tersebut juga bisa meningkatkan kinerja aplikasi yang sering digunakan. 3. Hilangkan aktivitas internet yang tidak penting. Misalnya, untuk meningkatkan bandwidth di perusahaan atau perkantoran, bisa disiasati dengan memblokir lalu lintas jaringan pada situs-situs tertentu, agar bandwidth lebih efisien dan tidak terbuang sia-sia. 4. Update backup. Cara terakhir untuk mengoptimalkan bandwidth adalah dengan update backup. Memanfaatkan operasi update
Backup bisa mengurangi kinerja jaringan. Sebaiknya update backup dilakukan di luar jam kerja agar tidak mengganggu jalannya trafik jaringan. Istilah-istilah yang terkait dengan bandwidth. Egress bandwidth adalah atribut yang digunakan untuk menentukan kecepatan unggah upload. Egress bandwidth merupakan kebalikan dari egress. Egress merupakan kecepatan unduhan pada jaringan internet. Manajemen bandwidth adalah istilah umum yang diberikan untuk suatu alat dan teknik yang dapat digunakan untuk mengurangi kebutuhan kritikal dari suatu segmen jaringan. Unmetered bandwidth adalah jumlah trafik, transfer data, upload dan download untuk mengakses akun ataupun situs Anda, baik yang Anda lakukan sendiri maupun oleh pengunjung situs yang tidak dibatasi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.